arti itu. Makanya tadi terjemah per kata sangat membantu. Dengan demikian itu memudahkan klasifikasi apakah kata kerja ini lazim atau muta'addi. Keempat, kata kerja yang disebut sahih dan mu'tal. Sahih itu sehat, ya, selamat dari huruf-huruf ilat. Apa huruf ilat? Alif, ya, waw. Jadi kalau ada kata kerja yang memiliki kata dasar terhindar dari huruf ilat, namanya apa? Sahih, ya. Nah, nanti ada 3 macam sahih itu. Pertama, salim, betul-betul terhindar dari huruf ilat, ya. Yang kedua, mahmuz, tidak ada huruf ilat tetapi ada hamzahnya, baik di awal, di tengah ataupun di akhir. Seperti akhadha, ada hamzahnya. Sa'ala, ada hamzahnya. Qara'a, ada hamzahnya, baik di awal, di tengah, di akhir. Namanya apa? Mahmuz. Kemudian yang ketiga, mudha'af. Mudha'af itu huruf kembar, di mana huruf kedua dan ketiga dari kata dasarnya itu memiliki kesamaan huruf, ya. Contoh rodda, itu asalnya rodada, ya. Tidak boleh dalam bahasa Arab digandakan seperti itu, maka huruf ganda diganti dengan tasdid menjadi rodda. Marro itu pasti asalnya adalah maroro. Nah, itu namanya apa? Mudha'af. Semuanya sahih, baik salim, mahmuz maupun mudha'af. Ada kata kerja yang kata dasarnya ada huruf ilat, ya. Tadi huruf ilat itu ada alif, ya atau waw, bisa salah satunya atau 2, ya. Nah, kalau posisinya di awal, ini namanya misal. Apa, Pak? Contoh, wa doa, wa qopa, wa saba. Nah, itu waw, ya. Kemudian kalau di tengah namanya ajwaf, ya. Qala, qoma, aba, ana, ataba, ya. Nah, kalau di akhir namanya nakis, seperti hada, da'a, afa, terpisah. Maksudnya huruf ilatnya ada dipisah awal dan akhir. Contoh waqa, itu wawu dan iya, ya, atau alif maksurah waqa. Nah, itu namanya lafif makruk. Kalau berurutan, beriringan, itu namanya makrun, lafif makrun. Contoh tawa, ya, melipat, kawa, mensetrika. Nah, itu adalah namanya pembagian fiil dilihat dari sahih dan mu'tal. Nah, ini langsung saya klasifikasikan ayat-ayatnya, itu langsung dimasukkan ke dalam hal ini. Kemudian diurai bagaimana sebabnya memasukkan ini. Nah, ini pembelajaran tata bahasanya, ya. Tetapi secara pengenalan daya serapnya, Bapak dan Ibu sekalian sudah bisa langsung mengenal, oh ini termasuk kategori sahih, ini mu'tal, ya. Kemudian yang berikutnya adalah kelima, jamid dan mutasarrif. Nanti di dalam kata kerja itu ada yang kata kerjanya itu tidak mengalami perubahan bentuk, hanya satu perubahan saja, satu bentuk saja, ya. Misalkan laisa dalam kategori bahasa Arab dimasuk kategori fiil karena memuat atau mengandung domir. Laisa, laisa, laisu, laisat, laisata, lasna, lasta, lastuma, lastum, lasti, lastuma, lastunna, lastu, lasna. Tapi tidak ada fiil mudhari'nya, apalagi masdar dan seterusnya, dia hanya satu bentuk saja fiil mudhari'. Nah, kata kerja tersebut namanya kata kerja jamid. Tapi umumnya kata kerja itu disebut mutasarrif, yakni bisa diturunkan. Jadi ada madinya, ada mudhari'nya, ada masdarnya, ada isim fa'il, ada isim maf'ul, ada fi'il amr, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, isim alat. Kemudian ada madi majhul, mudhari majhul. Nah, itu mengalami berbagai bentuk. Bentuk madi mudhari amr itu namanya apa? Sighah atau bentuk, ya.
Nah, jadi itu pada umumnya fiil seperti itu. Yang keenam yaitu analisis kata fiil ta'ajub. Ada kata yang menunjukkan kekaguman dengan pola tertentu. Ada dua, ma'af'ala dan af'il bi, ya. Jadi kalau hasanun baik, kalau kita ingin membentuk sebuah kata yang artinya alangkah sebagai kata yang menunjukkan kekaguman, maka kasih perubahan pola yaitu ma'af'ala hasanun jadi ma'ahsana, jamilun menjadi ma'ajmala, kabirun menjadi ma'akbaro, atau ahsin bi, ajmil bi, akbir bi, ya. Yang ketujuh madhi dan dhammi. Ada kata-kata tertentu yang secara jamid mutasarrif ini jamid, ya, tidak melalui bentuk perubahan. Jadi hanya satu bentuk saja, nikma. Misalkan fi'il madi saja, nggak ada mudhari'nya. Dilihat dari sisi arti, ini adalah kata yang menunjukkan pujian. Dzam itu celaan. Nikma sebaik-baik, ya. Nikma, habba, habada, semuanya artinya sebaik-baik. Dan bisa, sa'a, la habada artinya seburuk-buruk. Ini contohnya bisa rajulu fulanun, ya. Ni'mar rajulu Khalidun, sebaik-baik lelaki adalah si Khalid. Bisa rajulu fulanun, seburuk-buruk lelaki adalah si fulan. Kemudian yang kedelapan mabni mu'rab, ya. Mabni mu'rab itu dilihat dari bunyi akhir. Jadi kalau tadi perubahan bentuk, ini perubahan bunyi akhir. Jadi kata di dalam bahasa Arab itu ada yang mengalami perubahan bunyi, ya. Akhir katanya, ada yang tidak. Nah, yang tetap itu namanya mabni, yang bisa berubah itu mu'rab. Perubahannya nanti untuk fi'il mudhari itu yang tetapnya itu ada beberapa keadaan. Ada yang tetap dalam keadaan fathah, domah dan sukun, yaitu pada fi'il madi tadi. Ada yang tetapnya dalam keadaan sukun dan fathah pada fi'il mudhari. Dan ada yang tetapnya pada sukun, hazfun nun, hazful ilah dan fathah, yaitu ada pada fi'il amr. Kemudian ada yang berubah, yang murab, itu hanya pada fi'il mudhari saja. Nah, perubahannya ada yang disebut dengan marfu, ada yang disebut dengan mansub, ada yang disebut dengan madzum. Dan yang terakhir adalah analisis kata dilihat dari asal usul katanya, yaitu kata kerja itu tidak lebih dari 3 dan 4 kata dasarnya. Jadi ada 3 huruf, 4 huruf. Tidak ada yang kurang dari 3 huruf, tidak ada yang lebih dari 4 huruf. Nah, yang 3 huruf itu sulasi, yang 4 huruf itu rubai. Nah, polanya yang 3 huruf ada fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, ada fa'ala yaf'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, ada fa'ula yaf'ulu. Ini adalah kata kerja yang 3 huruf, ya. Nah, yang kedua ada yang tambahan atau mazid, ya. Tambahan dari 1 menjadi 4 karena dari 3 menjadi 4 karena tambahan 1. Polanya ada af'ala yuf'ilu, fa'ala yuf'ilu dan fa'ala yuf'ilu. Ada yang tambahan 2 huruf 5 pola. Tafa'ala yatafa'alu, tafa'ala yatafa'alu, tafa'ala yatafa'alu, ifta'ala yafta'ilu, infa'ala yanfa'ilu, if'ala yaf'alu. Kemudian ada yang tambahan 3 huruf, if'au ala yaf'au ilu, if'au wala yaf'au ilu, istab ala yastab ilu, if'an lala yaf'an lilu. Ada yang tetap 4 huruf, yaitu polanya fa'lala yufa'lilu, dan ada yang mendapatkan tambahan 1 huruf, tafa'lala yatafa'lalu, if'an lala yaf'an lilu, if'an lala yaf'alilu. Selesai pengupasan tentang kata kerja. Nah, skema ini penting, ya, untuk memasukkan, karena nanti kita tambah halaman, masukkan lagi, tambah halaman, masukkan lagi. Jadi akan selalu ingat. Hari ini tidak ingat, nggak apa-apa, paling tidak dapat door prize. Ya. Nah, jadi yang kedua analisis kata isim, ya. Ada 8. 1 ma'rifah nakiro, ya. 1 apa? Ma'rifah nakiro. Apa ma'rifah? Spesifik tertentu, nakiro umum, ya. Nah, bagaimana
kata spesifik dan nakiro sebetulnya dengan arti bisa kita dapatkan. Nah, untuk memudahkan langsung saja yang tertentu atau spesifik itu ada domir kata ganti, baik munfasil ataupun muttasil ya. Yang kedua isim alam kata nama, ada isim isyarah kata tunjuk, ada isim mausul kata penghubung, ada yang dibubuhkan al ya, al kitabun jadi al kitabu. Nah, itu adalah al mu'arrab bi al. Ada mu'arrab ila mudhaf ila ma'rifah, disandarkan kepada isim ma'rifah. Misalkan ibadi syahrul Ramadan. Ramadan ma'rifah atau nakirah? Sudah tentu ya, bulan Ramadan itu tentu. Nah, syahrul Ramadan bulan Ramadan, maka syahrul menjadi ma'rifah. Ibadi tadi domir adalah ma'rifah. Hambaku berarti kata hamba menjadi ma'rifah ya. Dakwat da'i ya, permohonan orang yang berdoa, ad-da'i ada al. Karena itu dakwah menjadi dakwatan menjadi ma'rifah. Kemudian munada maksud, yang diseru, yang dimaksud, yaitu ada misalkan laki-laki banyak ini, tapi kita nggak mengetahui namanya. Ya rojulu, hai laki-laki itu. Nah, itu namanya munada, diseru dengan tertentu sekalipun tidak spesifik namanya, tapi sudah kita sebutkan laki-laki itu. Nah, itu namanya munada maksudah. Selebihnya adalah nakira, umumnya menggunakan paketan tanwin, tetapi tidak semua yang bertanwin nakiro. Contoh apa? Muhammadun, karena nama orang sekalipun pakai tanwin dia ma'rifah. Selesai. 2. Muzakkar muannas, gender, laki perempuan, maskulin feminin. 3. Jumlah mufrad musanna jama, 1 dual dan jama. 4 adalah jamid dan mustaq. Kalau di fi'il tadi ada jamid dan mutasarrif, kalau di isim ada jamid dan mustaq. Mustaq itu tadi pada turunan kata-kata yang sigoh tadi itu ada perubahan bentuk. Kita misalkan apa? Majlisun. Dari mana ini? Jalasa. Majlisun itu namanya mustaq ya, terambil dari kata kerja jalasa ya. Qalamun dari kata apa? Tidak ada fiilnya, berarti apa? Jamid ya. Yang kelima adalah maksur, mankus dan mamdud. Jadi ada isim yang diakhiri dengan alif maksurah, ia tanpa titik, berawalan fathah sebelum ia-nya itu atau alif maksurah. Yang kedua sebelum ia lazimah ada kasrah, namanya isim mankus. Dan yang ketiga adalah didebuhi dengan hamzah setelah alif, itu namanya alif mamdudah ya. Yang keenam adalah mabni mu'rab. Mabni mu'rab itu sebagaimana tadi fi'il ada yang berubah, ada yang tetap, isim pun ada yang tetap dan berubah. Yang tetap dihafal karena sudah tertentu, seperti domir, isim isyarah, isim mausul, isim syarat, kata tanya, istifham, sebagian zarab, bilangan dari 11 sampai 19 kecuali angka 12. Selebihnya mu'rab ya. Mu'rab perubahannya untuk isim tidak lebih dari marfu, mansub dan majrur. Kalau fi'il tadi apa? Marfu, mansub dan majzum. Nah, sudah dapat door prize itu. Yang ketujuh adalah isim 5. Nanti ada 5 kata yang perubahannya sangat unik. Kalau marfu dengan wawu, kalau mansub dengan alif, kalau majrur dengan ya. Nah, kata-katanya tertentu. Kata abun, akhun, hamun, fu dan du, tapi ini harus terangkai 2 kata atau lebih. Namanya murokab, seperti abuka, bapamu. Tapi kalau 1 kata ja'al abu, telah datang bapak, dia tidak bukan disebut asmaul khamsah. Kemudian yang terakhir adalah isim yang tidak menerima tanwin, namanya ghair munsharif. Ada 11 kategori. Ada yang nama menggunakan ta'u marbutah, Fatimatu dan seterusnya. Ada isim alam muannas, nama untuk perempuan lebih dari 3 huruf, Zainabu. Ada isim alam serapan, Ibrahimu. Ada isim wazan fi'il, Yazidu. Ada isim alam wazan fu'alu, Umaru.
ada jamak yang mempunyai wazan namun di tengahnya terdapat alif, masajidu. Ada bilangan wazan fu'alu, uhadu, sulasu, 1 1, 2 2, 3 3. Ada wazan ukhoru untuk jamak dari ukhra. Kemudian ada isim berakhiran alif, mamdudah, sahra'u dan seterusnya. Nah, ini 11 ini adalah tidak menggunakan tanwin. Yang ketiga harap. Nah, harap ini ada 3 klasifikasi. Ada harap yang mendahului isim seperti huruf jar, inna dan saudara-saudaranya, huruf nida, huruf istisna, ya. Yang kedua huruf yang mendahului fiil, ya, seperti huruf yang menasabkan fiil mudhari, an, lan, idzan, kai. Huruf jazm, ya, huruf wawu hal, ma, la, qad, sin dan saufa. Ada huruf yang bisa mendahului keduanya, bisa mendahului isim maupun fiil. Nah, jadi ketika kita mengupas kata, ya, kita konsentrasi apa? Fiil, isim, harap. Fiilnya ada 9 tadi. Berapa yang kita serap? Berapa yang kita serap? 9. Alhamdulillah, mantap. Isim ada berapa tadi? 8. Huruf ada berapa? 3 klasifikasi. Itu dimasuk-masukkan nanti. Jadi tidak semua itu mesti ada di dalam satu halaman kan? Tapi nanti kita akan terus nabung. Oh ini, ya ini. Dan ternyata sekarang sudah menjadi konsumsi umum, di mana orang belajar i'rab sudah ada mushafnya. Nah, Bapak dan Ibu udah duluan sebelum mushaf itu terbit kan? Luar biasa. Kemudian yang kedua, ketika ada gabungan kata, nah itu tapi belum membentuk kalimat, ada pola-pola atau konstruksi tertentu. Ada yang disebut mudhaf ilaih, ya. Mudhaf ilaih. Mudhaf itu menyandarkan, mudhaf itu sandaran. Jadi misalkan pintu, satu kata, masjid. Nah, berapa kata itu? 2. Ketika kita gabungkan, ya, pintu masjid, berapa pengertian? 1. Tapi ketika pertama tadi 2 pengertian, pintu ya pintu, masjid ya masjid. Tapi pintu masjid namanya apa? Mudhaf ilaih. Konstruksinya disebut konstruksi idhofi atau murakkab idhofi. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Pengertiannya 1, bukan ya bulan-bulan, ya Ramadan, ya. Ibadi hambaku, ya. Nah, lailatas syiyam, malam puasa. Kemudian yang kedua wasfi, yaitu konstruksi wasfi, murakkab wasfi. Apa? Kitabun mufidun, kalimat bukan. Buku yang berguna, kalimat bukan. Kalau kalimat mana subjeknya? Belum kalimat. Nah, jadi sifat dan kata yang disifati itu belum kalimat, ya. Buku yang bermanfaat. Tapi kalau al-kitabu mufidun, buku itu bermanfaat, kalimat bukan? Kalimat, ya. Yang ketiga murakkab taukid, menguatkan. At-tulabu kulum, siswa itu seluruhnya, kalimat bukan? Bukan. Tapi kalau siswa itu datang seluruhnya, kalimat bukan? Kalimat. Kemudian kalau gabungan kata, ya, menggunakan kata sambung dan, buku dan pulpen, kalimat bukan? Bukan. Namanya murakkab atfi, ada huruf atop. Kalau ada madzi, ya, kalimat kata, ya, yang menunjukkan satu pengertian, dalam bahasa kita lebih cocok dengan kata majmuk, ya. Ba'lu bakun itu nama tempat, asalnya ba'al bak, ya, asalnya ba'lun dan bakun. Baitul lahmin itu satu nama, Bethlehem, ya, bukan baitu rumah lahmin daging, bukan, ya. Kayak bahasa Sunda apa? Dayeuh kolot, dayeuh apa? Ya kota, kolot ya old city.
Tapi apakah itu satu nama kan? Itu nama tempat tertentu. Nah, itu namanya mazi. Kemudian ada bilangan 11 sampai 19. Itu namanya adadi, ya, bilangan. Ada badali. Badali itu pengganti. Ja'a khalilun akhuka. Khalilun akhuka. Si Khalil yaitu saudaramu. Nah, itu namanya badal. Khalil alias saudaramu. Nah, itu belum kalimat. Tapi kalau ada ja'a, datang si Khalil, nah itu sudah kalimat. Itu namanya apa? Analisis kata-kata. Yang ketiga analisis kalimat. Nah, kalimat ini yang garis besarnya cuma dua, ismiyah dan fi'liyah, ya. Contoh, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, diawali dengan isim. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan yang diturunkannya Al-Quran, ya. Kemudian yang kedua, contoh kalimat verbal, jumlah fi'liyah, kutiba alaikumus syiyam, karena diawali dengan fi'il, ya. Nah, selebihnya adalah lebih kepada bentuk ragam kalimat. Ada kalimat positif, ada kalimat negatif, ada kalimat asertif, ada kalimat tanya, perintah, larangan, sindiran, menyatakan angan-angan, kalimat yang menyatakan harapan atau doa, kalimat seru, kalimat syarat, kalimat sumpah, kalimat interjektif, kalimat celaan atau pujian. Nah, jelas Pak? Selesai kan? Selesai Bapak dan Ibu menyelesaikan kitab Nahwu dan Shorof tata bahasa, ya. Nah, caranya Pak, diulang-ulang, nanti istilah-istilah itu akan melekat, ya. Nah, sekarang kita praktekkan. Kayaknya 1 menit kurang sudah langsung hafal 1 ayat, ya. Yakin ya? Yakin, karena sudah pada hafal. Ya, ya ayyuhalladzina amanu. Ulangi. Artinya? Tuh, tidak lihat? Ulangi lagi. Artinya? Nah, hafal kan Pak? Mudah kan? ya. Sekarang kutiba alaikumus syiyamu. Ulangi. Artinya? Iya. Ketiga, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ulangi. Artinya? Iya. Terakhir, la'allakum tattaquna. Ulangi. Artinya? Ya, sekarang baca dari 1 sampai 5 tadi. 1, 2, 3. Hafal langsung? Ya, tidak berapa menit kan? Langsung hafal? Hafal. Nah, ya ayuha apa namanya? Harfu nida, ya. Ya-nya harfu nida, ayu yang diserunya ha tanbih untuk menegaskan, hey, gitu kan. Tapi sering dalam pelajaran bahasa Arab umum disebut harfu nidanya ya ayuha. Dalam i'rabul Quran nanti yang harfu nidanya adalah ya, ayunya yang diseru, munada, ya. Nah, jadi ayu menunjukkan siapa saja, ya, yang diseru. Nah, alladzina amanu, alladzi apa? Isim apa? Isim mausul. Kalau ada isim mausul mesti ada kalimat, baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Namanya apa? Silatul mausul, ya. Ini silatul mausulnya fi'liyah atau ismiyah? Fi'liyah atau ismiyah? Fi'liyah. Amanu. Kenapa fi'liyah?
diawali dengan fiil. Kalau fi'liyah itu ada fiil, ada fiil, ada fa'il. Kalau langsung maf'ul mana fiil? Harusnya ada pelakunya, kan? Nah, ada predikat, ada subjek. Jadi amanu, predikatnya beriman, subjeknya mana? Subjeknya mana? Wawunya itu, merekanya itu ada pada wawu jama. Ingat, amanu, mereka beriman. Nah, merekanya ada pada kata huruf wawu, ya. Nah, ya ayyuhalladzina amanu, ulangi. Nah, ini kan bisa diganti amanu dengan terus, ya. Orang-orang yang bersabar, yo. Ya ayyuhalladzina sabaru. Ganti apa lagi? Yo. Dan apa lagi? Ayo. Hei orang-orang yang bersyukur. Ya ayyuhalladzina syakaru. Walaupun nggak ditemukan dalam Al-Quran, ya. Ya, tapi ini kalimat, ya, ini modelnya seperti apa, ya. Nah, ini adalah bentuk seruan tadi, jumlatun nida, kalimat seruan, ya. Kemudian kutiba alaikumusyamu, ulangi. Konstruksinya, ini fi'liyah atau ismiyah? Fi'liyah, ismiyah? Kenapa fi'liyah? Diawali fi'il, ya. Kalau fi'liyah mesti itu fi'il, kemudian subjeknya namanya apa? Fa'il. Atau fi'il, subjeknya apa? Ya, fa'ilnya bisa domir, tapi itu namanya fa'il. Nanti bisa isim domir, bisa isim zohir, tapi tetap itu namanya fa'il. Yang kedua adalah fi'il yang kemudian subjeknya namanya naibu fa'il. Jadi kalau fa'il mesti fi'ilnya bentuk maklum, aktif. Kalau naibul fa'il mesti fi'ilnya mesti majhul, pasif. Maka disebut naibul fa'il subjek pasif. Ya, subjek pasif, ya. Jadi kutiba fi'il, mana naibul fa'ilnya? Kutiba maklum atau majhul? Majhul. Berarti ada naibul fa'il. Mana naibul fa'ilnya? Asyamu. Alaikum jar majrur. Ya. Bagaimana cara menerjemahkan dalam bahasa Indonesia? Kutiba alaikumusyamu. Terjemahnya? Itu terjemahan bahasa Arab. Cuma di Indonesia kan, dalam bahasa Indonesia kan subjek dulu. Berpuasa diwajibkan kepada kamu, kan begitu? Kenapa? Iya. Iya. Itu ya karena masih tercampur antara konsep fiil kata kerja, konsep isim kata benda. Padahal nanti ada isim kata kerja tapi tidak memerlukan waktu, tidak ada unsur waktu yang disebut apa? Masdar, jeren. Nah, gitu ya. Jadi asyam yaitu berpuasa, kan kalau diterjemahkan gitu jadi kata kerja. Nah, tapi sebenarnya apa itu masdar, yakni masuk kategori isim. Ya, dalam bahasa Indonesia tidak punya padanan itu. Ingat, swimming is my hobby. Swimming, berenang, kata kerja atau kata benda? Ya, kata kerja atau kata benda? Kata kerja dalam perfeksit kita dalam bahasa Inggris kalau berakhiran ing adalah noun, ya, isim. Nah, begitu ya. Jadi ini
Jadi asyamu isim. Jadi Indonesia subjek dulu. Berpuasa diwajibkan kepada kamu. Kama sebagaimana. Ini juga sama. Kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ya. Nah, la'allakum tattaqun. Jumlah ismiyah atau fi'liyah? La'allakum tattaqun. Ismiyah. Kenapa? Diawali dengan isim. La'ala isim huruf fil. La'ala isim fil huruf. Apa? Ya, taroji, betul. Taroji itu apa? Isim fil huruf. Harf. Nah, nggak ada jumlah harfiah. Ya, yang ada ismiyah dan fi'liyah. Harf tidak diperhitungkan. Nah, harf la'ala itu tadi temennya apa? Inna, anna, ka'anna, lakinna, la'ala, laita. Ada 6. Itu masuk pada jumlah ismiyah. Maka ini kategorinya jumlah ismiyah. Kalian bertakwa. Nah, la'ala itu masuk pada jumlah ismiyah. Mudah-mudahan kalian bertakwa. La'alla kalau dari perspektif manusia itu bisa tercapai, bisa tidak, tapi kemungkinan besarnya tercapai. Tapi karena yang bilang ini adalah Allah, maka pasti bukan sekedar mudah-mudahan, asal dengan kriteria syarat tertentu. Puasanya bukan sekedar puasa, tapi puasanya sebagaimana yang Allah tuntunkan dan Rasulnya, ya. Nah, jadi pasti berpuasa kalau kamu pasti bertakwa. Nah, gitu kan? La'alakum antum tattaquna, ya. Karena ada la'ala, domirnya muttasil, la'alakum tattaqun. Jelas ya? Ya, tattaqun dari kata apa? Fil apa ini? Fil apa? Mudhari. Kenapa disebut fi'il mudhari? Ada ta. Itu apa namanya? Ciri huruf mudhari, huruful mudhara apa saja? Ya. Ta atau kita sering singkat apa? Anita. Na, a, nun, iya dan ta. Ya. Tattaqun dari apa? Kata kerja fi'il madinya? Ittaqa yattaqi. Ittaqa itu mazid atau mujarrad? Mazid. Mujarradnya apa? Aslinya apa? Taqo. Berapa huruf? 3. Apa? Taqiya. Bukan. Waqa yaqi wiqayatan. Apa? Waqa yaqi wiqayatan. Nah, kalau kita belajar tasrif dari awal, lama nih, udah bab mu'tal itu lama nanti, bab nanti akhir. Nah, tapi kalau kita ketemu la'alakum tattaqun kan perlu kita mengetahui kata ini, maka mau tidak mau kita loncat. Nah, ini model pembelajaran kita. Jadi sesuai dengan kebutuhan yang kita ingin perlukan di dalam ayat yang kita baca. Ya, sebab nanti juga akan ketemu lagi, ya. Begitu. Kemudian ayat berikutnya cukup panjang, ya. Ayyamam ma'dudat. Ayyamam ma'dudat. Ayyam isim fi'il. Mufrad musanna jama'. Apa mufradnya? Ada berapa kata yaum dan ayam di dalam Al-Quran? Cari 365. Ya, cari di Mu'jam Mufahrras Al-Fadil Quran atau di komputer udah ada sekarang ini ada. Ada berapa kata syahrun di dalam Al-Quran? Ada 12, ya.
Nah, ini bukan kebetulan. Nah, ini memang injazul Quran, ya. Bagaimana Nabi menerima 23 tahun, kan nggak ngitung-ngitung ini ya, apa yang diterima sampaikan, ya. Ma'dudat yang dihitung, ini isim fi'il huruf. Mufrad musanna jama', muzakkar muannas jama' muannas. Mufradnya apa? Ma'dudatun, menggunakan ta'umar buto, hari-hari yang diketahui atau yang terhitung diketahui. Jadi ini ada fiil yang tersirat, apa? Sumu, berpuasalah kalian pada hari yang tertentu, yakni hari-hari yang diketahui, yaitu selama bulan Ramadan. Faman kana minkum maridun au ala safarin fa iddatu min ayamin ukhar. Ini jumlah syartiyah. Siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan, maka nah namanya syartiyah, ya. Siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan, maka mengganti pada hari-hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatu ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang buat fidyatu ta'amu miskin, maka yang berat menjalankannya, maka fidyah dengan cara apa? Memberi makan terhadap orang miskin. Barang siapa yang berbuat baik, maka itu jauh lebih baik. Maksudnya fidyahnya bisa lebih, maka itu jauh lebih baik. Wa antasumu khairul lakum, berpuasa itu lebih baik bagimu. Ini jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah, karena diawali dengan an, itu isim fi'il huruf. Huruf. Apa isim fi'il huruf? An huruf. Tasumu fi'il, balikan ke dalam bentuk masdar. Kalau secara zohir ini fi'liyah, kamu berpuasa lebih baik, begitu ya. Jadi kamu berpuasa lebih baik. Kalau ditakwil ke dalam isim, maka siyamukum khairul lakum, ya. Puasamu itu lebih baik bagi kamu, ya. Nah, itu namanya annya an masdari, ya. Nah, jadi an bertambah fil mudhari itu bisa dikembalikan ke dalam bentuk isim atau masdar, gitu, ya. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Ini ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Kenapa ismiyah? In kuntum ta'lamun, ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah, karena diawali dengan karena itu isim fi'il. Fi'il. Ya, fi'il. Tapi ini unik, ada jumlah ismiyah diawali dengan kana, fi'il. Nah, karena ini ada kekhususan. Jadi si kana ini dia fi'il, tapi masuk pada jumlah ismiyah. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Karena itu dia si subjeknya bukan disebut fa'il, tapi namanya isim kana dan khobar kana, gitu ya. Kalian mengetahui, ya. Nah, apa ayat ini? Coba 1, 2, 3. Ayaman ma'mudat. Ulangi. Ayaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun au ala safarin fa'iddatum min ayamin ukhar. Ulangi, tidak lihat dari faman. Faman kana minkum maridun au ala safarin fa'iddatum min ayamin ukhar. Ulangi. Faman kana minkum maridun au ala safarin fa'iddatum min ayamin ukhar. Dari ayaman. Ayaman ma'dudat.
faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Kemudian wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Ulangi, wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Kemudian faman khairul la. Kemudian wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ulangi, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kita kira lebih mudah atau lebih sangat mudah? Nah, dalam hal menghafal. Jadi ternyata menghafal dengan memenggal-menggal ya ayat menjadi kalimat-kalimat pendek itu akan lebih mudah dan membantu pemahaman kita. Nah, ini sisi kemudahannya, Pak ya. Nah, jadi tata bahasa membantu pemahaman dan penghafalan ayat ini dengan model seperti ini. Jadi Bapak nanti ayat satu itu penggal-penggal aja ya, penggal-penggal ya, nggak apa-apa dicoret-coret, nggak apa-apa dipenggal-penggal, atau buat tulisan sendiri jauh lebih baik. Jangan dapat walaupun boleh tapi coret di tulisan sendiri lebih baik, sehingga tadi ada unsur audionya, visualnya dan kinestetiknya. Nah, demikian Pak. Jadi ayat berikutnya silakan dilanjutkan. Jadi sampai 187 sebagai bekal mumpung masih di awal Ramadan, sehingga sepekan di awal Ramadan ini kita hafal ayat 183, 187. Siap Pak? Nanti Syawal dites. Baik. Selesai kita masuk door prize, gimana teknisnya? Saya bertanya atau mangga terserah Pak Acep enggak? Iya, Bapak-bapak, ini bukan ujian ya, tapi ini untuk mengenalkan saja apa yang tadi disampaikan. Khusus saja Pak Sawam ini Pak, tadi dari ayat Sawam aja. Jadi nggak usah ke mana dulu Pak, nggak usah ke Al-Baqarah di awal dulu. Dari Sawam aja. Ya, di sini mungkin ada ormas ini ya seperti tadi disampaikan, ini ada yang berharga 40.000 ya. Kemudian ada yang spesial dengan harga 70.000 ya. Ya ini jadi siap-siap ini banyak, nanti jawab pertanyaan Pak Ustaz. Ya, nanti Pak Ustaz yang menilainya saja, Pak Ustaz yang menilai. Sementara mungkin nanti Bapak Ketua DKM yang memberikan pertanyaan, boleh. Baik. Ya. Maka Pak Ustaz, Pertanyaan pertama ya Pak ya. Mungkin saya menyampaikan dulu, Ustaz yang menilai dulu Ustaz. Oh, boleh. Ya. Apakah betul atau tidak gitu kan, nanti bacaannya ataupun jawabannya. Ya. Nanti kalau ini untuk yang harga 75.000 dulu apa 70.000? Ada dua, ya. Yang pertama pertanyaannya adalah baik Bapak Ibu siapa yang lebih cepat dan siapa yang lebih bagus nanti, yaitu adalah yang mendapatkan terkait secara khusus yaitu dengan harga 70.000 bisa belanja di toko HD rumah mumpung bulan Ramadan. Pertanyaannya adalah coba baca ayat Al-Quran ayat 183, 184. 1, 2, 3. Ya, silakan. Ya, Pak Wulika, silakan. Pak Ustaz di itu. Enggak. Baca tapi jangan melihat, kan tadi udah hafal. Diulang lagi katanya pertanyaan. Oh, tuh ada Pak. Ya. Itu ada. Lanjut. Iya. Ya, Ibu Rika dulu yang duluan. Ulangi.
Mangga kepada Bapak Ketua DKM untuk menyerahkan voucher. Alhamdulillah, Masya Allah. Seharga 70.000. Mangga Bapak Ketua DKM. Iya. Selanjutnya pertanyaan berikutnya dan masih harga 70.000. Ya. Yaitu coba oleh Bapak atau Ibu terjemahkan ayat tersebut. Apa? Langsung terjemah ya. Ya, tidak memenuhi orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas kalian berpuasa. Sebagaimana telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Atas? Sebelum kalian berpuasa. Iya, kemudian. Berpuasa. Ayyam ma'dudat yang mana waktunya telah ditentukan. Maka barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan faidatu min ayyamin ukhra, maka membayar fidyah atau mengganti di hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, dan bagi mereka orang-orang yang kuat berpuasa yaitu membayar fidyah atau memberi makan orang miskin. Faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu, dan barang siapa yang dan bagi mereka faman tatawwa, dan orang yang mampu berpuasa itu lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum, dan berpuasa lebih baik bagi kalian itu ta'lamun, jika kalian mengetahui. Baik, alhamdulillah, betul. Cuma ya tadi faidatun itu bukan fidyah karena ini qada nanti, ya. Jadi iddatu min ayamin ukhar, mengganti di bulan lain itu adalah qada. Nah, yang fidyah ayat berikutnya, fidyatu ta'amu miskin. Tapi dianggap benar karena satu saja, ya. Baik. Baik. Masih ayat yang tadi, masih berkaitan dengan ayat sahur. Pertanyaannya adalah berapakah jumlah kata yang berada di dalam bahasan pagi ini, yaitu ayat 183, 184, 185, 186. Berapa jumlah? Sampai 187. 187. Iya. 187. Berapa jumlah kata-katanya? Pak Ibnu. Masya Allah. 200? Betul, 100. Masya Allah. Yang menyerahkan Bapak RW 9, Ketua DKM Al-Hidayah. Masya Allah, bangga Pak RW. Seharga 40.000. Alhamdulillah. Masih? Nanti Pak Ustadz. Ya, bangga. Ya, berkaitan dengan hal tersebut, kita sahur, kita berada sekarang di Masjid Al-Hidayah ini, maka sebutkanlah kata atau mufradnya dari kata masjid. Siapa yang bisa menyebutkan jama dari kata masjid? Wah. Ya. Betul. Masa sudah kacung dulu harus namanya. Oh, dulu. Tapi oleh Pak Ustadz sudah ditulis. Tidak ada salahnya. Masjidun masajid. Ayatnya? Wa antum akifuna bil masajidu masajidah. Masajidi. Kenapa masajidi? Ghair munsharif atau bukan? Ghair munsharif atau bukan? Kenapa masajidi?
Kan majrurnya dengan kasro, dengan fathah. Karena ada al, baik. tetap dapat dia. Nah, Ustaz? Iya, betul. Betul. Yang menyerahkan Pak Ustaz. Ambil. Mangga, Ibu. Kesini sebut itu Pak Ustaz. Mangga, Ibu, beli foto dulu katanya. Udah, Bu. Oh ya. Kalau diserahkan sama saya takut sebut KKM. Aduh, baik. Lanjut pertanyaan ke-7, ini masih ada nih. Ya. Analisis kata-kata yang tadi disampaikan oleh Pak Ustaz adalah terdiri dari titik-titik. Analisis yang tadi disampaikan oleh Pak Ustaz terdiri dari titik-titik. Yang belum. Analisis berdasarkan fiil, isim dan huruf. Analisis kata-kata tadi Pak ya? Pertanyaannya. Analisis kata-kata. Tadi kan ada analisis kata, ada analisis kata-kata, ada analisis kalimat. Yang ditanyakan analisis kata-kata. Berarti tadi ada beberapa susunan. Ya, ada 6 atau 7, boleh tidak semuanya. Ya. Ayo Pak, kata-kata, ayo. Tadi ada yang betul, ayo. Mangga Pak. Tadi yang termasuk kategori analisis kata-kata. Apa saja tadi konstruksinya? 1, 2, 3, 3, adat, itu 4, 3, boleh lah. Jadi ada taukidi, badali, ya, naati tadi ya, ya, boleh, majzi, boleh, ya, setengah, udah hampir setengahnya, nggak apa-apa. Jadi nyerap sah, jadi, ya. Baik. Ada lagi? Ada? Bisa berbelanja, ada diskon. Ya, asal belanjanya 1 juta dipotong sekian. Ada di sini. Ya, satu lagi nanti diserahkan ke Ustaz karena di sini tinggal buku karena ini masih ada buku. Ya, nanti oleh Pak Ustaz. Satu lagi, ya, mangga. Ini mah sangat mudah, ya, sangat mudah. Yaitu fiil, ya, ada fiil madi, ada fiil mudhari, ada fiil amr. Nah, maka perkembangan dari fiil madi itu terbagi 2. Ada yang masuk kepada majhul atau fiil madi. Berapa kata Pak? Ya. Berapa kata? 3. 3 kata, mangga. 3 kata. Yang maklum dan majhul. Maklum. Ibu mangga. Iya, boleh mangga. Iya, terus? Iya, baru 1. Baru 1, 3 katanya itu. Ya. Betul, kataba, kutiba. Kemudian?
Ya banyak gitu Bu. Yang belum biasa belum. Jalasa jadi julisa. Terus satu lagi katanya silakan, ini kebaikan dari Pak Ustadz ini. kemudian mulima mumtaz ya. Ya. Ketua panitia, kesehatan ketua panitia. Ada izin. Diserahkan sama banyak tarbiyah Bapak Ahmad. Maka Pak. Alhamdulillah. Ini lulus DKM tarbiyah. Ya, untuk selanjutnya masih ada dua, silakan ke Pak Ustadz. Silakan Ustadz. Mangga, silakan tasrif kata kutiba. Ya, kutiba. Ilmadi. Mumtaz. Soma. Ya. Iya. Iya, mumtaz. Maka yang menyerahkan bagian imaroh Bapak Murtarsudin. Ini harus supaya terang nih imaroh. Alhamdulillah. Baik Pak. Mana satu lagi Ustaz? Wa antasumu khairul lakum. Pertanyaannya, wa antasumu, apa i'rab antasumu? I'rabnya apa? Dan cirinya apa? Siapa? Beri aja dulu. Tak acungkan tangan dulu. Maka Pak Ibnu? Nasab. Ciri nasabnya apa? Antasumu. Ada domanya? Gak ada. Antasumu. Udah benar nasab? Ciri nasabnya? Antasumu. Membuang huruf nun. Tapi benar karena sudah nasab. Baik. Ini karena bendahara harus diserahkannya dari sekretaris. Iya. Iya. Alhamdulillah. Langsung sama. Kalau tadi Pak kalau hadir ya, kalau sekarang Pak sekretaris nanti. Boleh nanya Ustaz? Ya. Tadi materi tadi mengenai situ apa sih kosakata Ya. yang nomor berapa kurang lebih 60-an itu ada lam sukun itu huruf atau bagaimana? Oh ya. Misalkan palyasumhu ya. Bagus, itu namanya lam huruf. Huruf apa? Huruf jawazim, huruf yang menjajemkan. Palyasumhu. Yasum, i'rabnya apa? Jazm karena lam. Pil apa ini? Maka hendaklah dia berpuasa. Pil apa? Mudhari. Tapi ada lam amr. Jadi bukan, walaupun kalau diusahakan kayak perintah, tapi bukan kata perintah. Ini fi'il mudhari, tapi ada lam amr, lam yang menjajemkan falyasumhu. Mumtaz. Ya. Kenapa? Iya, fa huruf, lam huruf. Jadi lam jazm itu kalau diawali fa dengan wa, lamnya sukun. Fal yang zuril insan. Kalau tidak ada yang mendahulinya maka
bunyi huruf lamnya li. Ya, ya. Lia jelis, lia paham, hendaklah dia paham. Baik. Bisa pas sendiri, lam sukun sendiri. Apanya? Kalau digabung, kalau dipisah kata tersendiri, fa huruf, lam al huruf, jadi terpisah. Ya. Nah, tapi kalau dalam kalimat disambung, ya, disambung. Jadi al nggak bisa, nggak ada huruf mati dalam awal kalimat dalam bahasa Arab. Ya, fal. Ya, ketika fa tidak ada, maka bunyinya apa? Li. Ya, namanya lil amri. 6. Baik. Maka. Ini tadi Ustaz yang sangat baru nih, ya, yang tadi sebetulnya saya juga mungkin bagi saya baru sekali itu. Jadi tadi jumlah, bisa dikatakan jumlah ismiyah tadi kan, karena kalau saya melihatnya dari harapnya, dari hurufnya, yaitu antasumu. Nah, itu tadi ini masih gitu, karena di sini bisa dijadikan, padahal kalau dilihat dari segi kalimatnya kan tadi ada harap, kemudian di itunya ada fiil. Nah itu pengalaman diulang lagi Ustaz. Jadi itu ya di jurumnya nggak ada. Tingkat berikutnya ya. Jadi tingkat mendasar itu tidak ada yang takwil-takwilan gitu ya. Nah, itu sudah tingkat alfiyah atau kitab-kitab sebelum alfiyah ya. Nah, itu nanti ada kalimat fiil yang bisa ditakwil, maksudnya dipindah ke bentuk isim ya. Jadi antasumu itu an ditambah tasumu itu bisa dikembalikan ke dalam isim. Namanya annya disebut an masdariyun ya. Jadi harpun masdariyun, huruf masdar. Kenapa? Karena bisa mengembalikan kata kerja ke dalam bentuk masdar atau isim. Jadi secara zohir antasumu itu adalah fi'liyah, tidak ada harfiah, harf tidak dihitung ya. Tetapi kalau di dalam bentuk takwil itu jumlah ismiyah karena bisa dirubah. Nah, maka ketika ditakwil kembalikan ke dalam isim, siyamukum, nah itu jadi mudah-mudah pilih. Puasamu adalah lebih baik. Itu namanya apa? An masdariyun ya. Begitu. Ada lagi, mangga Pak. Iya. Tapi kalau antasumu dia rofa karena dia sudah diisi begitu. Iya kalau di takwil. Nah, ini untuk ya betul. Jadi tasumunya adalah nasab. Tapi apa yang menasabkan? Nah, itu jadi untuk mengaitkan apa yang menasabkan supaya terkonek ya. Apa yang karena nasab dan ropa dan jazmnya itu mesti ada yang menasabkan yang meropakan, jadi tidak berdiri sendiri ya. Jadi untuk mengkonekkan, nah tapi kalau sudah terlatih itu bisa. Tapi kan apa yang meropakan menasabkannya, nah itu pentingnya ditampilkannya huruf yang menasabkan atau menjazmkannya. Sebab kalau tasumu saja bisa juga jazm. Ya, nah karena itu konteks ayat mesti ditampilkan. Baik. Ya. Bagus sekali. Bukan ke i'rabnya ya. Tapi tadi kedudukan bahwa itu adalah i'rabnya. Ya. Baik. Saya tadi pertanyaan yang saya bukan. Oh, bukan, kalau yang Bapak bukan. Ya. Bukan ke i'rabnya. Betul. Tapi adanya takwil jadi berubah antara jumlah dari fi'liyah kepada ismiyah. Ya. Jadi kalau sebelum takwil itu tetap fi'liyah. Kalau ditakwil menjadi ismiyah. Begitu. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sudah tingkat ya. Jadi yang baru tidak usah bingung, nggak apa-apa ya. Maksudnya saya tadi tidak pertanyaan saya dengan Pak Tarno tidak
tadi maksudnya saya bukan i'rabnya. Kalau tadi dikatakan nasabnya itu kan karena i'rabnya gitu. Baik. Iya. Terima kasih Bapak-bapak, Pak Ustadz. Mungkin sampai di sini dulu. Insya Allah kita di pada Lebaran ya nanti kalau mudah-mudahan kita panjang umur bisa disambung kembali. Insya Mungkin Allah. di Ramadan, akan Ramadan bisa dipakai untuk ini dulu ada. Ya. Jadi mudah-mudahan nanti di luar Ramadan bisa ketemu kembali karena ini memang sangat penting sekali dan kami juga berharap dan meminta kepada Allah agar tokoh Anda tetap untuk mendukung gitu ya insya Allah. Amin. Untuk minggu depan atau pekan depan juga sudah disiapkan Pak sebanyak 8 vouchernya ya dengan harga yang sama. Jadi Bapak Ibu untuk ahad depan sudah bisa bersiap-siap dan ini mungkin bisa jadi daya tarik Pak. Silakan untuk diinformasikan kepada yang lain agar yang lain bisa ikut ya. Kalau minggu pekan depan ahad depan itu adalah ceramah umum ya oleh Bapak Ustadz Ayib Jafar Shadiq dokter yang sekarang sudah dokter Ayib Jafar Shadiq insyaallah tanggal 2 April ya insyaallah. Baik, terima kasih Pak Ustadz pada pagi ini sudah berdiri jauh ya. Tapi nggak kesiangan tadi sahurnya Ustadz. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bapak-bapak dan mari kita tutup bersama pertemuan kita ini dengan membaca hamdalah, istighfar dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu juga